Sobat Kawanua, berjumpa bersama saya Regina dalam Bicara Kawanua. Sobat Kawanua, politisasi SARA masih marak belakangan ini, apalagi menjelang pilkada di berbagai daerah di Indonesia dan lebih khususnya di Sulawesi Utara. Lalu apakah politisasi SARA bisa terjerat sanksi? Kita akan bahas bersama para narasumber saya yang sudah terhubung lewat sambungan virtual. Yang pertama ada Pak M. Afifuddin selaku Komisioner Bawaslu RI. Halo Pak Afif. Pagi Regina, Bung Jari, Bung Arif. Ya, berikutnya selamat pagi. ada narasumber saya yang kedua, Pak Arif Susanto selaku Analis Politik Exposit Strategik. Halo Pak Arif. Ya, halo Regina dan pemirsa semua, serta Pak Afif dan juga Bung Jerry. Ya, berikutnya narasumber saya yang ketiga ada Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Pak Jerry, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bicara Kawanua. Bapak-bapak sekalian, saya ingin ke Pak Afif terlebih dahulu selaku Komisioner Bawaslu RI. Pak Afif, untuk politisasi SARA, bagaimana potensi kerawanannya dalam Pilkada 2020 ini? Iya, Regina, Bung Jerry dan Bung Arif, pemirsa Kawanua yang saya hormati, senang sekali pagi ini bisa bergabung. Memang dalam setiap kontestasi pemilu atau pilkada ya, isu politisasi SARA atau pemanfaatan isu SARA sebagai materi kampanye dalam arti yang negatif ya, tentu bisa dipakai untuk arti yang positif, tapi kita membahasnya dari sisi yang negatif. Ini memang senantiasa menjadi semacam penyakit laten ya, dia akan selalu hadir dalam semua kontestasi dan ini selalu muncul dalam kerawanan yang kita petakan. Memang dalam normatif undang-undangnya melakukan kampanye yang memakai isu SARA untuk kepentingan yang tidak baik itu tidak boleh, dan ini memang menjadi catatan kita dalam setiap pilkada. Bahkan di pilkada sebelumnya kita khusus mengkampanyekan tolak politisasi SARA, tolak politik uang, dan tolak politik. Nah, politisasi SARA ini adalah hal yang senantiasa muncul dalam setiap proses pilkada, ditambah lagi dia cepat diviralkan oleh berita-berita di media sosial yang selama ini menjadi sarana untuk melakukan agitasi provokasi. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi, dan dalam rekam indeks kerawanan kita Sulawesi Utara memang menjadi salah satu yang kita perhatikan di pemilu 2019 kemarin selain Kalimantan Barat ya, dari sisi penggunaan isu SARA sebagai materi kampanye. Nah, tentu kita semua harus mengantisipasinya dengan cara apa? Pertama ya, karena antara soal terkait agama, suku, maka kita banyak melibatkan tokoh yang biasa mengurusi agama, misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh daerah, untuk kemudian mereka kita ajak sebagai partner mitra kita yang melakukan kampanye-kampanye positif dengan menggunakan ketokohannya, bersinergi dengan Bawaslu, bersinergi dengan penyelenggara yang lain. Nah, dari sisi yang lain, edukasi ke masyarakat ini juga menjadi catatan kita. Kita beradu cepat ini dengan upaya banyak pihak yang nggak bertanggung jawab, apakah buzzer, apakah influencer yang memanfaatkan situasi-situasi SARA sebagai isu yang dikapitalisasi. Pendidikan positif, pendidikan politik yang orientasinya untuk kebaikan ini beradu cepat dengan pemanfaatan isu SARA sebagai media kampanye begitu. Ya, tapi kalau dilihat Pak, yang paling tinggi kerawanannya apakah politisasi SARA atau yang lain untuk pilkada kali ini? Nah, kalau untuk pilkada sebenarnya 3 yang paling tinggi ya yang muncul itu. Pertama adalah soal politik uang, kedua adalah netralitas ASN dan DPT. Tapi ketika masa kampanye, politisasi SARA masuk menjadi salah satu tema yang mengemuka, dan ini sebenarnya berulang setiap pilkada. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Arif.
Pak Arief, mengapa politisasi SARA dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu masih selalu dipakai oleh pasangan calon sebagai strategi untuk unggul dari pasangan lainnya? Ya, pertama saya sepakat dengan Bung Afif tadi ya, bahwa politik adalah hal yang laten dalam perhelatan pilkada atau pemilu, terutama karena politisasi SARA ini memang potensinya ada pada hampir semua situasi. Saya beri beberapa ilustrasi ya. Pertama, kalau kita berhadapan dengan 2 atau lebih kandidat yang kira-kira posisinya hampir equal gitu ya, maka pada si itu mencari kelemahan lawan itu bukan menjadi hal yang mudah, sehingga kadang-kadang kandidat tergoda untuk menggunakan politisasi SARA. Tapi bisa juga terjadi kalau misalnya ada 2 atau lebih kandidat yang posisinya jauh gitu ya. Misalnya kandidat A unggul jauh dibandingkan kandidat B, maka bukan tidak mungkin salah satu cara yang dianggap mudah untuk menutup gap itu adalah dengan melakukan politisasi SARA. Ya. Nah, seperti tadi ya dikatakan sebagai laten itu memang potensial untuk terjadi pada berbagai situasi. Tetapi pada masa sekarang memang kita berhadapan dengan situasi yang agak khusus ya, dibandingkan di masa lalu, terutama karena pertama bahwa sekarang ini terjadi kelimpahan informasi ya, sehingga orang kemudian kurang ya dalam hal melakukan verifikasi informasi atau data gitu ya. Sehingga ada kecenderungan bahwa secara psikologis orang percaya pada sesuatu yang memang dia ingin percaya. Yeah. Jadi kalau misalnya saya di kepala saya itu ada keyakinan bahwa A jelek dan B, maka ketika informasi serupa itu muncul, ya ada kecenderungan bahwa saya akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Terakhir yang mau saya komentarkan hal ini adalah bahwa ini juga menjadi sebuah tren global ya, terutama politisasi SARA yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi ketika orang tidak hanya menjadi konsumer tetapi juga produser informasi, dan pada saat yang bersamaan itu penurunan kepercayaan terhadap institusi-institusi yang lebih tradisional, misalnya pers atau bahkan pemerintah, juga lembaga sosial lain. Itu Bina. Ya, oke. Politisasi SARA makin jadi ancaman, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini, di mana informasi begitu melimpah ruah. Bagaimana tanggapannya dari Komite Pemilih Indonesia, Pak Jerry? Ya, terima kasih Regina. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Bung Afif sama Bung Arief ya, saya kira itu betul, kita prihatin memang. Nah, kalau kita lihat sejenak sebetulnya dalam sejarah pilkada langsung kita ya, kan pilkada langsung itu sudah berlangsung sejak pertama kali itu Juni 2005 ya. Nah, tapi di awal-awal pilkada langsung itu penggunaan isu SARA khususnya agama dan suku itu memang masih kurang ya, atau bahkan di beberapa tempat para kandidat itu memang tidak mau menggunakan isu SARA itu ya. Kalau politik uang itu kan sudah sejak lama ya. Nah, saya kira memang baru belakangan ya, mungkin 5-6 tahun terakhir ya, yang paling traumatik bagi kita sebagai bangsa itu kan Pilkada DKI 2017 ya. Betul, saya kira Mas Arief, ada pengaruh atau ada kontribusi teknologi ya, atau informasi yang begitu melimpah ruah dan kemudahan teknologi yang kemudian membuat eksplorasi isu SARA dalam pilkada itu menjadi marak ya. Nah, tapi yang sebetulnya menyedihkan karena penggunaan isu SARA ini juga dalam banyak pilkada kita atau juga dalam pemilu itu disarankan oleh para konsultan-konsultan politik ya. Jadi saya kok agak yakin memang mungkin